Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Wibawa Mukti, ketemu lagi barengan Lina. Tapi saya tidak sendiri, saya ditemani dengan tamu-tamu istimewa hari ini. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kita akan ngomong masalah Operasi Zebra Jaya 2020. Semua sudah hadir keluarga besar dari Satlantas Polres Metro Bekasi. Tapi yang akan ngobrol-ngobrol bareng Lina ini ada dua orang. Di antaranya selaku Wakasat Lantas Polres Metro Bekasi dan juga Kasubnit di Kiasa Satlantas Polres Metro Bekasi. Kita bakal ngobrolin tentang Operasi Zebra Jaya. Sekarang ini di 2020 sudah dimulai dari tanggal 26 Oktober dan akan berakhir pada tanggal 8 November 2020. Kemarin ada yang bilang aduh lama banget sih. Kenapa harus berakhir tanggal 8? Baik, langsung saja kita sapa tamu istimewa kita pagi ini. Assalamualaikum AKP Bait Ferdinand. Selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibunya. Pagi. Selaku Wakasat Lantas Polres Metro Bekasi. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu ya Pak pagi ini. Baik. Kemudian juga ada, mudah-mudahan saya nggak salah sebut nama lagi ya. Ada Ibda Abdul Hakim selaku Kasubnit di Kiasa Satlantas Polres Metro Bekasi. Selamat pagi Bapak. Pagi juga, ya Allah. Aslan tambul ribet amat gitu jadi. Baik, pagi ini bahagia sekali karena selama ini kita selalu berpikir kemana kita harus berbicara tentang operasi zebra Pak selama ini. Nah sekarang kita memiliki kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sahabat Wibawa Mukti. Tapi sebelumnya bisa dilihat langsung melalui IG Wibawa Mukti atau WM TV Wibawa Mukti. Jadi untuk semua sahabat Wibawa Mukti silakan aja pantengin obrolan kita pagi ini bersama tamu-tamu istimewa. Langsung saya akan menuju kepada Bapak AKP Bait Ferdinand. Ferdinand benar ya Pak ya? Sebenarnya tujuan dengan adanya operasi zebra ini apa sih Pak? Kita udah tahu bahwa beberapa kali operasi zebra ini dilaksanakan. Mungkin masyarakat taunya wah tilang nih. Wah bakalan kena ini lagi. Nah sebenarnya tujuannya seperti apa gitu loh Pak. Kalau kita boleh tahu dengan adanya operasi zebra ini. Oke, baik. Di tahun ini dengan adanya operasi zebra, tujuannya itu adalah agar supaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya wabah COVID-19. Ya. Ya, sehingga menjadi kesadaran daripada masyarakat ini kalau tidak menganggap sepele ini masalah COVID-19. Iya. Nah, inilah yang menjadi tujuan kami sehingga supaya dan tercipta kesadaran daripada masyarakat di dalam kesehariannya untuk melakukan protokol kesehatan. Baik. Ya, tapi kalau kita lihat masyarakat sendiri, terutama masyarakat Kabupaten Bekasi nih Pak, masih banyak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, sebenarnya kalau kita boleh tahu, sasarannya seperti apa sih dan pola penindakannya dalam operasi zebra ini seperti apa nih Pak? Ya, baik. Untuk operasi zebra saat ini, sasaran kami adalah untuk menghimbau kepada masyarakat yang pertama tidak menggunakan masker, Ya. ya, terus tidak menggunakan helm, kita tetap memberikan himbauan. Ya. Semua ini aktivitas kegiatan zebra ini lebih kepada himbauan, tidak ada kita melakukan penindakan dan lain sebagainya, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kita tidak memberikan penindakan, kita memberikan teguran, himbauan. Ya. Emang ada bedanya Pak operasi zebra sekarang dengan yang lalu nih Pak? Oh tentu ada Bu. Nah, kita pengen tahu nih perbedaannya seperti apa? Perbedaannya, sebelumnya adalah operasi zebra itu memang petugas Polri melakukan tindakan hukum. Ya. Tentunya sebelumnya sudah ada sosialisasi, himbauan dan sebagainya. Operasi zebra ini adalah lebih menertibkan. Namun di situasi seperti ini kami dari pihak kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas, kami juga punya tanggung jawab untuk mengedukasi tentang COVID-19 ini kepada masyarakat, sehingga dengan adanya operasi zebra ini kita melakukan edukasi atau himbauan kepada masyarakat, kita memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat. Itulah kegiatan-kegiatan operasi zebra saat ini. Berarti bukan hanya operasi aja tapi memberikan bantuan kepada masyarakat. Sejauh mana sosialisasinya nih Pak? Ya, sosialisasinya itu kami
tidak melakukan semacam turun ke sekolah atau dan lain sebagainya, tapi sosialisasinya kami tetap di jalan ya, Iya. dengan menghimbau semacam ada spanduk, ingat cuci tangan, Iya. selalu pakai masker, hati-hati di jalan, di rumah ada yang menunggu. Iya. Nah, terus untuk kita memberikan bantuan kepada masyarakat itu, sistemnya kami, anggota kami di lapangan pada saat bertugas pagi, Iya. misalnya di jalan, begitu ada lihat semacam pemulung, dia akan memberikan. Di Bantuan. mobilnya, di motornya situ sudah ada sembako. Jadi Baik. setiap dia petugas Polri dia berpatroli di mana bertemu dengan orang-orang yang sekiranya membutuhkan, dia akan memberikan sembako. Baik, berarti ini merupakan satu kegiatan sosial juga yang Ya, dilakukan sosial juga. selain adanya operasi zebra ini ya Pak ya. Baik, kita kepada Bapak Abdul Hakim nih. Nah, baik. Kepada Bapak Abdul Hakim, tadi sepertinya Anda sampaikan adalah sasaran dan pola penindakan kalau tadi kegiatan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Polres Satlantas Polres Metro Bekasi. Ternyata masyarakat juga harus tahu bahwa apa yang dilakukan itu tidak hanya semacam penilangan saja, melainkan merupakan adanya kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh Satlantas nih sekarang ini nih Pak. Nah, untuk operasi zebranya sendiri, sasarannya dan pola penindakannya ini seperti apa nih? Mohon izin ya, Siap. mohon izin Pak Wakasat. Sebelumnya operasi zebra-zebra yang dahulu Iya. itu kita utamakan adalah penindakan sekitar 80%, 20%-nya baru kita sosialisasi atau bimbingan penyuluhan. Iya. Tapi karena sekarang sedang masih pandemi COVID-19 dan juga di kabupaten kita ini sedang masih zona merah, Iya. jadi kita fokuskan hanya kegiatan simpatik saja, tidak ada penindakan. Tadinya sasaran kita sebelumnya itu pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata seperti ada melawan arus, tidak menggunakan helm, melanggar stop line ataupun melanggar lampu merah. Iya. Jadi sekarang hanya kita fokuskan hanya simpatik. Jadi kita giatnya di setiap lampu merah yang ada di kawasan Cikarang ini, Iya. kita membentangkan spanduk terutama tentang protokol kesehatan ini, Mbak. Protokol kesehatan ini. Yaitu tentang ayo kita pakai masker, Iya. terus kita Menjaga tetap jarak. menjaga jarak, rajin mencuci tangan walaupun tidak makan ya. Betul. Cuci tangan terus tapi kita tidak makan tidak apa-apa. Urusan makan belakangan aja Pak. Iya betul sekali. Kita cuci tangan terus. Iya. Setelah itu ada tim kita juga nanti kalau sedang patroli ada masyarakat yang membutuhkan, nanti kita bisa baksos bagi sembako Bagus, untuk ya, kepada masyarakat mereka. yang membutuhkan. Baik. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Satlantas ini merupakan satu hal yang memang agak berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Betul. Terutama dalam masa-masa COVID-19. Nah, di saat-saat pandemi COVID-19 ini banyak nggak sih Pak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi sendiri nih Pak? Kalau secara kasat mata sih masih banyak pelanggaran untuk pelanggaran lalu lintas seperti kita banyak ini pelanggaran melawan arus. Lawan arus. Pelanggaran lalu lintas, tapi karena situasi kita masih pandemi, jadi kita tidak ada penilangan, kita hanya menghimbau. Menghimbau. Ya, maka di sini kesempatan kita dari Satuan Lalu Lintas menghimbau untuk masyarakat Bekasi khususnya untuk tertib berlalu lintas. Iya. Karena korban meninggal dunia tahun 2019 itu 63 orang. Untuk 2020 dari bulan Januari sampai September sudah 43 orang korban meninggal dunia akibat laka lantas. Jadi sayangi diri Anda, jangan sampai jadi korban berikutnya. Mari kita tertib berlalu lintas. Nah, banyakkah kejadian kecelakaan lalu lintas ini paling dominan itu disebabkan karena apa sih Pak? Kalau kita boleh tahu nih. Paling dominan rata-rata adalah itu pengendara sepeda motor. Sepeda motor. Sementara dari black spot kita, untuk black spot adalah titik rawan kecelakaan yang sudah berdasarkan dari IR SMS.
itu ada di Jalan Gatot Subroto. Jalan Gatot Subroto. Mulai dari flyover Ya. sampai pom bensin GCC. GCC. Di situ udah sekitar ada 4 orang meninggal dunia di situ. Baik, kalau ngomongin masalah pelanggaran dan juga apa yang menyebabkan, itu pasti masih kita ingin tanyakan lagi. Tapi sebelumnya untuk sahabat Wibawa Mukti, kita break sebentar, kita dengarkan dulu yang satu ini. Setelah itu kita akan kembali lagi bersama keluarga besar Satlantas Polres Metro Bekasi dalam Operasi Zebra Jaya 2020. Baik, sahabat Wibawa Mukti masih di obrolan santai barengan Lina dan juga tamu istimewa kita ada Bapak Bait Ferdinand, kemudian juga ada Ibda Abdul Hakim. Nah, benernya sih ada Bang Manin juga di sini ya. Saya pengen ngoprek-ngoprek dia, demen Pak. Saya kalau ngoprek-ngoprek Bang Manin. Oh, ada Bang Mani di Iya, sini. ada Pak. Orangnya kemana tuh? Kebetulan lagi ngumpetin motornya dulu dia Oh, Pak, karena seperti dia tahu bahwa hari ini itu. bakal datang Satlantas Polres Metro Bekasi Pak. Ternyata Bang Mani nakal ya. Malum Pak, dia kan tinggal di Tambun juga Pak. Gitu. Tambunnya belah mana itu? Ah itu dia yang saya nggak tahu, itu yang nomor 1, nomor 2 saya kurang tahu juga Pak. Oke, asik. Baik, kita kembali lagi pada kecelakaan-kecelakaan yang Oke, terjadi. siap. Nah, Ya. asik. Ya, biarkan dulu Bang Manin berlalu. Kejadian kecelakaan ini kan kalau kita lihat ini cukup dominan juga Pak. Betul sekali. Sering terjadi Siap. akibat kelalaian. Iya, betul. Entah sekali. dia kadang kita menggunakan kendaraan di depan tiba-tiba mereka ngerem mendadak. Iya. Atau mungkin juga kita lihat mereka melakukan pelanggaran dengan menerima telepon. Betul sekali. Itu. Po, Nah, betul, betul, betul. ini hal-hal seperti ini kalau menurut tanggapan Bapak terhadap masyarakat sendiri, kalau disosialisasi mungkin udah banyak. Bahkan Betul, terkadang pengendara lain juga suka mengingatkan. Iya. Hanya kan namanya orang suka agak susah juga nih Pak. Biasa, Po, kalau orang tempatnya lupa. Nah, itu dia. Lupa atau apa? Hilap. Iya, lupa kan kagak ingat Pak. Betul banget. Nah, seperti apa nih Pak penindakan terhadap mereka-mereka atau menegur atau teguran-teguran yang diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran nih Pak? Oke, siap. Jadi karena sifatnya operasi kita kan sekarang bentuknya hanya simpatik ya. Jadi Iya. kita hanya menghimbau. Kita menghimbau untuk masyarakat ya harus tertib berlalu lintas ya. Apabila ada telepon silakan minggir aja. Minggir dicari tempat yang aman, bisa diterima teleponnya supaya tidak ada tambah korban lagi dari kecelakaan ini. Luar biasa, sudah 43 orang loh. Itu dia. Mereka sendiri melakukan dominan tuh paling banyak pelanggaran tuh dalam hal apa sih Pak? Kalau kita boleh tahu. Untuk kecelakaan apa pelanggaran nih? Kecelakaan. Kecelakaan sendiri ada berapa Iya kemudian emang pelanggaran betul tuh? sekali karena kecelakaan itu diawali oleh pelanggaran Iya. biasa karena dia kan lalai nih biasanya Betul. orang itu lalai dia terima telepon dia kurang siap ataupun dia tidak lihat spion Ya. ataupun dia bisa takut juga dilihat depan ada polisi di sono ya Itu dia dia. kan mikir-mikir ya kan melipir-melipir dia tahu-tahu balik arah. Balik arah dia Itulah nggak lihat. timbul lah. Benar. Lawan arah kemudian tidak menggunakan helm. Apalagi lawan arah itu. Itu dia. Ini paling banyak kasih Pak kayaknya kan kita ini soalnya mikir Pak putaran itu kan terlalu jauh. Ah udahlah di sini aja lebih deket gitu. Lebih baik kita lurus daripada kita lihat ke belakang kan. Tuh. Kita harus move on. Nggak boleh lihat ke belakang. Oh gitu ya. Ingat Yang ya berlalu Bom. biarlah Tuh, berlalu. Tuh. Gitu. Yang berlalu biarkan berlalu Bom kata Pak. Biarkan lurus. Nggak usah lihat gitu Bang. Ayo juga ngerti Bang. Baik. Berarti memang banyak sekali kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan betul oleh sekali. masyarakat. Nah Pak. Itu yang mungkin bisa saya tambahkan. Siap. Jadi para pengendara sepeda motor ini rata-rata yang kami lihat dan sesuai dengan data kecelakaan itu Ya. itu terjadi karena tidak memperhatikan masalah jarak, jaga jarak Iya, itu betul. jaga jarak. Nah ini bisa terjadi ini mungkin karena pada saat biasa itu pagi ya, mungkin mereka mau berangkat kerja sudah terlambat, buru-buru ngebut sehingga Iya. tidak memperhatikan itu, sehingga pada saat mungkin kendaraan di depan ada menghindar atau berhenti secara Mendadak. tiba-tiba, sehingga pengendara yang di belakang ini yang ngebut ini tidak bisa mengendalikan kendaraan tersebut sehingga akhirnya terjadi tabrakan dan bisa Baik. pun menghindar dan jatuh sehingga dan juga
kita tahu mungkin ada beberapa jalan di titik-titik tertentu yang belum rata, berlubang, sehingga pada saat kecepatan tinggi dia tidak bisa menghindari itu. Iya. Ban depannya masuk di lubang, hilang keseimbangan dan jatuh. Apalagi Itu kita rata-rata. banyak banget kontainer-kontainer nih Pak ya. Iya, Kendaraan-kendaraan. Nah, kalau ngomongin masalah jalanan ataupun juga yang rusak atau banyak terjadi kecelakaan dikarenakan kelalaian. Seperti tadi bukan hanya handphone ataupun juga pelanggaran dalam artian surat-surat, tapi mereka juga dalam di jalan ini lampunya itu loh terkadang pengendara juga suka mati. Akhirnya ada lobang, keselip, jatuh. Nah, sekarang ini kan Kalimalang udah mulai dibikin 2 jalur, Pak. benar. Nih, kita pengen tahu nih, Pak. Kalimalang sudah dibuat 2 jalur. Persiapan apa yang dilakukan oleh Satlantas Polres Metro Bekasi nih, Pak? Ya, baik. Itu kami sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dinas Iya. perhubungan, Anjer. Nah, di sini kita sudah di ruas-ruas jalan Kalimalang yang sudah dicor Iya. atau sudah dicor dan rapi, itu kita sudah aktifkan kembali. Dan juga yang selama ini jalur-jalur itu yang dipakai ternyata sama pedagang masyarakat. Iya. Nah, itu kita sudah himbau agar supaya keluar dari jalan. Begitu juga kendaraan-kendaraan yang sering parkir di bahu jalan itu kita sudah sosialisasikan, kita sudah ingatkan agar supaya tidak parkir di situ lagi, sehingga saat ini sudah mulai digunakan. Sudah mulai. Walaupun belum secara keseluruhan, Iya. karena kita tahu bahwa masih ada titik-titik tertentu untuk dalam pembangunan, contohnya masih ada dalam pembangunan jembatan dan lain Iya, sebagainya. betul. Nah, kalau kita bisa nih, titik rawan yang ada di Kabupaten Bekasi ini di daerah mana aja nih, Pak? Sepanjang jalan mungkin Kalimalang kita contoh. Titik-titik rawan yang mungkin harus dihindari atau lebih hati-hati lagi untuk para pengendara nih di wilayah mana saja nih, Pak? Nah, untuk wilayah yang paling terbesar yaitu mau kita bilang lagi ya itu tadi nih, Kalimalang, Bu. Kalimalang. Black spotnya di Kalimalang paling Wow. besar. Nah, makanya di situ ya di tahun ini pun juga kami berkoordinasi termasuk dengan penerangan jalan Iya. kita optimalkan agar supaya bisa mengurangi daripada kecelakaan itu. Karena memang terbesarnya adalah di Kalimalang. Kalimalang. Siap. Berarti di antara 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi ini paling tidak kan harus menurunkan beberapa personil nih, Pak. Ya. Ya kan? Nah, kira-kira ada berapa personil sih yang diturunin nih, Pak? Apalagi ada seperti tadi operasi zebra, Ya. kemudian juga adanya kemacetan ataupun kerawanan. Ya. Nah, ini di mana saja? Baik, untuk personil yang kita turunkan, jelas kegiatan ini adalah kegiatan gabungan. Kalau dari Polri sendiri, kami kekuatan full untuk melakukan operasi zebra. Iya. Ya, lebih kurang ada sekitar 30 sampai 40 untuk operasi fokus pada operasi zebra, Iya. bergabung dengan rekan-rekan dari perhubungan. Ya, itu dan Iya. TNI, ya kita sama-sama kita untuk melakukan kegiatan ini. Nah, Kegiatan untuk titik ya. Iya. Nah, untuk titiknya kita di setiap lampu merah persimpangan yang jadi ramai itu Iya. kita menjadi target kita. Nah, contoh seperti di Jurong, SGC, Tegal Gede. Tegal Gede, Nah, di situ kami dan kegiatan ini setiap hari kami lakukan. Setiap hari Setiap hari kami lakukan untuk Baik. kegiatan operasi ini. Untuk jadwal ini selalu ya. Nah, Ya. Pak, penyuluhan ini dilakukan di mana saja? Apakah hanya seputaran kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi, baik itu di jalan ataupun mungkin di sekolah? Sedangkan kita ini kan wisata. Tempat industrinya banyak kok jadi Iya, wisata betul. jadinya. Nah, bagaimana dengan penyuluhan mereka-mereka para karyawan-karyawan? Kan banyak tuh kalau tiap pagi karyawan pada berangkat kerja. Betul. Nah, ini seperti apa nih penyuluhannya, kemana saja kalau kita boleh tahu nih? Ya, untuk penyuluhannya yang tentunya tadi seperti kami jelaskan awal, kami seperti di jalan, ya kan. Nah, yang berikut juga kami ada tim seperti yang dari Dikiasa, ya, dari Pak Hakim dan rekan-rekan juga itu melakukan penyuluhan ke perusahaan-perusahaan, Bu. Iya. Itu
melakukan himbauan seperti protokol kesehatan, tertib berlalu lintas. Iya. Nah, itu juga kami karena saat ini sekolah-sekolah ini tidak aktif atau belajar online, Iya. makanya yang ada saat ini yang aktif adalah dari perusahaan-perusahaan, makanya kami pun turun masuk ke setiap perusahaan-perusahaan. Setiap perusahaan. Baik. Pak Abdul Hakim, ada yang mau ditambahin? Siap? Ya. Seperti yang tadi disampaikan bahwa ke penyuluhan-penyuluhan selain kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi, kita juga tahu bahwa banyak sekali tadi sudah personilnya diturunkan. Kemudian juga penyuluhannya. Mungkin ada yang mau ditambahin tentang penyuluhan nih. Terima kasih untuk penyuluhan kita selalu dari tim Dikyasa ya Ya. untuk Polres. Mm-mm. Kita biasa ke perusahaan, Mm-mm. bisa pas karyawan mau masuk ataupun Ya. mau pulang tuh kita pakai announcer dari mobil ataupun kita turun langsung memberikan pamflet tentang zebra ini. Terus kita bisa melakukan penempelan juga di Ya. pos security yang ada. Selain kita ke perusahaan juga kita turun ke full truck, pangkalan angkot. Nah, biasanya sih kita ke sekolah karena belajarnya Lagi pandemi gini ya, Pak, online ya? kan, mereka Nah, kan itu kita nggak dia. bisa kalau online juga kan. Siap. Akhirnya ya yang ada aja masyarakat kita beri penyuluhan. Di polsek juga melakukan juga kok, Ah, sama. gitu. Di polsek-polsek dari mulai Tarumajaya, Polsek Tambun, Babelan, mereka melakukan semua penyuluhan. Baik. Pangkalan ojek online, pangkalan angkot, pokoknya yang di situ ada masyarakat kelihatan agak banyak dikit, kita kasih Baik, sosialisasi. ngomongin masalah libur panjang nih. Wah, boleh tuh. Libur panjang kita mulai udah dari tanggal 28 Kalau libur kemarin. panjang tanggal saya hitam semua, Pak. Nah, Mm-mm. saya juga bingung Pak, saya juga nggak ada merahnya. Baik, mengenai libur panjang, biasanya kan banyak sekali orang-orang yang pada pulang kampung, Betul, wisata. betul. Nah, jalur-jalur yang mereka lalui ini pasti kan adanya timbul kemacetan. Betul. Terus juga banyak petugas juga melakukan kontraflow ataupun apapun juga. Ini seperti apa tanggapan ketika adanya libur panjang seperti ini Pak? Pasti kan udah tenaga terkuras habis gitu kan, ngurusin masyarakat yang begitu banyak pulang balik, apalagi jalur kita ini memang merupakan salah satu jalur yang cukup padat nih Pak. Terima kasih, Pak. Kebetulan kemarin kan sudah ada surat edaran dari Ya. Perhubungan Darat untuk pembatasan kendaraan selama tanggal 27 jam 12 sampai 28.14. Ya. Jadi kita mulai wilayah kita adalah Tambun, pintu gerbang tol Tambun sampai dengan Cikarang Pusat. Ya. Kita melakukan penyekatan untuk kendaraan sumbu 3 ke atas, Pak. Oh gitu. Terutama kita fokuskan di Cikarang Barat. Jadi yang sumbu 3 ke atas bergabung dan langsung dengan pimpinan kami itu Kasat Lantas AKBP Ojo Ruslani. Ya. Beliau memimpin kami langsung di situ, mengeluarkan kendaraan sumbu 3 ke atas keluar. Keluar, jadi mereka nanti lewat Pantura berikutnya. Jadi untuk mengurangi kebatasan di dalam tol. Jadi orang yang mau pulang kampung tuh bisa Lebih lancar, nyaman, Pok. aman. Kalau kampung saya makan deket, Pok. Ke Tambun ya? Iya. Kalau Saya ngomongin berangkat- masalah jalan Tambun, Nah, tadi kan bener. udah, berarti memang penguraian untuk jalan tol ini lumayan. Berarti Iya. sudah mulai ada tindakan-tindakan yang dilakukan dengan adanya Iya. kendaraan yang sumbu 3 Sumbu 3 ke dialihkan ke atas. jalan Pantura. Untuk wilayah Kalimalang ini kan padat. Kita kembali lagi ke jalan Kalimalang. Benar. Kalimalang ini teman saya suka was-was Pak kalau berangkat kerja Pak. Kenapa tuh? Jiper banget dia anaknya Pak gitu. Kenapa? Truknya gede-gede Pak gitu. Itu ada pembatasan waktu nggak untuk jalan di jalan Kalimalang nih Pak? Kalau untuk jalan Kalimalang tidak ada batasan waktu karena perusahaan kan masih aktif. Tuh, Ah gitu. iya. Nih, saya juga punya info. Apa itu? Karena kan Kalimalang sebagian jalannya masih ada yang nyambung ya Iya, kan. Ada nanti kita ke benar. kiri, ke Iya, kanan, ke kiri lagi itu. Insya Allah tahun depan dari Pak Bupati siap menganggarkan dibebasin semua. Iya. Jadi dari Bekasi Timur sampai Tegal Danas Lurus ya Pak? lurus terus. Berarti teman saya nggak bisa mampir-mampir tuh Pak kalau kayak gitu Yang Pak. di mana mampirnya itu? Ya Bapak sama saya bilangin Pak. Nah, yang tadi yang terakhir kayaknya ya. Nah, berarti memang nanti jalan yang 2 jalur ini akan mulai dibebaskan dan dilancarkan kembali ya Pak Iya, ya? Pak. Selain dibebasin dicor, nanti jembatan juga insya Allah jembatan akhir Januari atau awal Februari bisa digunakan. Jembatan yang mana nih? Jembatan yang baru sini, Pok, di daerah Pasir Limus lewat Pasir dikit. Lim. Iya. Oke.
Pintu air. 2 jembatan itu po nanti udah jadi. Selain dari jembatan nanti dibuat median Bu, po median jalan dikasih taman. Jadi cantik Bekasi ini, bagus. Tamannya itu adalah untuk memperindah jalan ya Pak. Bener banget. Bukan buat orang mampir ya Pak ya. Bukan buat orang berdiri di situ. Iya, saya mau dilepet dulu Pak urusan. Kayaknya ada yang ngelirik-ngelirik aja tuh. Emang Pak, tadi saya mah tadi udah deg-degan bed ya Bapak sama saya. Baju doang pakai koko deh. Baik, berarti memang banyak sekali tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Satlantas ini. Betul Pak. Oke, untuk SIM nih dikit deh Pak. Apa nih? Nih kalau SIM kan masih ada, kita kan jauh nih Pak, Kabupaten Bekasi luas. Siap. Wilayahnya juga jauh-jauh. Bener. Nah, ada nggak sih apa kudu kemari nih ke kabupaten atau mungkin ada tempat tersendiri yang mereka juga nggak harus jauh-jauh datang ke kabupaten atau datang ke Pemda nih untuk ngurus SIM-nya nih Pak? Bener. Karena Satpas kita Ya. sekarang sudah 2. Ah gitu. Sudah 2 po, belum tahu ya? Sudah 2 selain yang di Pemda sini, Deltamas, kita punya di Medland Tambun. Medland. Jadi khusus warga Tambun, Heeh. termasuk saya. Ya. Tambun, Bapak Cibitung, bangga banget dah. Tambelang, apalagi Iya. tuh. Nah ya kan, nggak usah harus jauh-jauh ke sini ataupun nyebrang ke wilayah orang lain Iya. kota, bisa melakukan SIM baru atau perpanjang. Selain itu po, Ya. ada nih SIM keliling, adanya di kantor Oh. SIM yang lama po, di Jababeka. Ada SIM keliling juga. Ada di situ tiap hari. Tuh. Itu posisinya di mana tuh Pak SIM keliling Pak? Di kantor SIM yang lama ataupun kantor Laka di Jababeka Jalan Raya Kalimalang. Jababeka. Berarti sahabat Wibawa Mukti sekarang nih yang tinggalnya jauh daripada Pemda nggak usah pusing-pusing karena untuk SIM sendiri, ini mumpung kesempatan nih kita ngomong ya, SIM sendiri bisa langsung datang ke kantor Satpas yang di Satpasnya Medland. sama di Tambun. Ya, itu Medland Tambun po sama. Medland Tambun, iya. Ah. Jadi udah nggak usah jauh-jauh. Maklum Pak, saya kan juga lagi bingung Medland mana gitu kan. Saya tanya Pemda doang Pak gitu. Dan lupa po persyaratan utamanya. Apa dia? KTP, IKTP KTP dulu. asli ya Pak ya? Asli. Itu. Harus punya, kalau belum punya KTP berarti belum bisa. Tuh. Untuk KTP. Jadi Kalau- prosedurnya juga kita Iya. tetap mengikuti protokol Ataupun kesehatan. surat apa tuh sebelum pengganti KTP terbit? Suket. Surat keterangan, bener, pinter. Emang Tambun Pak. Iya. Pakai itu bisa po. Benar. Yang Berarti penting udah pakai punya itu. suket. Yang penting Iya. resmi ya. Resmi. Baik, untuk sahabat Wibawa Mukti, obrolan kita tadi udah nyinggung juga masalah SIM. Kemudian Jalan Raya Kalimalang yang sekarang sudah mulai dibuka 2 jalur ya. Walaupun belum sepenuhnya, tapi mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik lagi. Karena memang jalur Kalimalang ini itu adalah jalur alternatif di mana masyarakat Kabupaten Bekasi, tidak hanya Kabupaten Bekasi aja, pendatang baik yang dari Jakarta, dari manapun juga, ketika mereka akan pulang kampung ketika hari raya, mereka akan melalui Jalan Raya Kalimalang. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan baik dan bisa selamat ikuti protokol yang ada. Tetap menggunakan helm, terus juga menggunakan masker, dan siapkan semua peralatan perlengkapan yang memang dibutuhkan ya Pak Idam. Betul sekali, betul. Pak Idam lagi, saya Aduh, salah salah lagi. lagi. Maklum Pak Hakim, maaf. Baik, untuk sahabat Wibawa Mukti jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Iya, baik sahabat Wibawa Mukti. Candaan-candaan kadang kita bikin kita jadi fresh, bikin kita jadi awet muda ya Pak ya. Apalagi kalau ngegodain teman saya yang satu itu Pak, aduh. Karena Kabupaten Bekasi kan mempunyai ciri-ciri tersendiri. Apa itu? Iya, maskot. Kalau tadi Mas Bomom udah bilang maskot yang ada di Jakarta Utara itu apa. Dan Kabupaten Bekasi sendiri juga ada. Merupakan satu tempat wisata. Tapi kalau ngomongin wisata itu beda lagi sahabat Wibawa Mukti, karena hari ini kita ngomongin masalah zebra ya, ngomongin zebra. Operasi Zebra Jaya 2020. Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi ini adalah perlu kesadaran. Banyaknya hal mereka lawan arus, tidak menggunakan masker, tidak menggunakan helm yang standar SNI, bonceng 3. Terus juga menggunakan seperti teman saya Pak yang itu, namanya Bang Buang. Itu dia kalau pakai jaket, kalau musim hujan, jaket Batman Pak. Itu yang agak sayapnya lebar-lebar gitu Pak ya. Biar katanya gagah. Kalau Batman gitu Pak, padahal dia nggak tahu bahwa itu banyak sekali hal-hal yang tidak baik. Nah, kemudian juga
menggunakan sepatu, jangan menggunakan sendal ketika menaik motor. Karena kita tidak tahu keselamatan kaki kita akan seperti apa. Betul Bang? Iya, jangan tawa dong. Bang Mani kayaknya senyum aja ngeliatin saya. Baik, untuk sahabat Wibawa Mukti masih bersama AKP Bait Ferdinand selaku Wakasat Lantas Polres Metro Bekasi dan Ibda Abdul Hakim Kasubnit Dikyasa Satlantas Polres Metro Bekasi. Kita ngobrol tadi udah banyak juga Pak mengenai jalan, 2 jalur yang sudah mulai diberlakukan. Kemudian juga 23 kecamatan dengan masing-masing wilayah memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Ke perusahaan-perusahaan juga sudah. Kalau anak sekolah, berhubung anak sekolah sekarang banyak yang online, tidak mungkin menghadiri mereka untuk datang ke rumah masing-masing ya Pak ya. Karena kesian ibunya nanti di rumah gitu. Nah, kesimpulan kita sebelum menutup acara ini, mungkin ada yang disampaikan dari awal pembicaraan kita tentang pelanggaran. Sekarang tidak ada penindakan atau penilangan, tapi yang ada adalah sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan bantuan sosial atau bakti sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Silakan kepada Bapak AKP Bait Ferdinand untuk memberikan kesimpulannya. Baik, jadi untuk masyarakat Kabupaten Bekasi, untuk saat ini jangan takut dengan adanya operasi zebra ini, ya. Tidak ada tindakan. Jadi operasi zebra ini adalah mengedepankan himbauan tentang protokol kesehatan. Kita mensosialisasikan semua tahapan-tahapan tentang prokes. Yang berikut kita kegiatan sosial memberikan bantuan. Jadi tidak perlu takut ada polisi lalu lintas di jalan harus putar balik arah. Ya, jangan ya. Benar. Jadi jadikanlah polisi lalu lintas sebagai sahabat. Betul. Jangan anggap polisi lalu lintas sebagai musuh di jalan. Bapak pas ngomongnya lurus ke depan ya Pak, anggap sebagai sahabat. Ya, Jangan jadikan musuh. karena polisi adalah sahabat daripada masyarakat. Nah, Itu. itu Pak, saya setuju sekali Jadi Pak. setiap di jalan ada melihat polisi, jadilah Ya, teman yang baik. tuh. Aduh Bapak. Karena kita adalah teman daripada masyarakat. Benar. Gitu. Jadi tidak perlu takut ya Tidak Pak perlu ya, takut, tidak perlu ya. menghindar. Tidak perlu menghindar. Itu, tidak perlu lawan arah gitu Ya. kan? Iya. Justru kalau melawan arah itu Iya. adalah membuat resiko atau ancaman. Nah, itu dia Pak. Sampai teman saya pucet Pak. Nggak ada darahnya saat itu Pak. Karena dia lihat polisi saat itu Pak gitu. Nah inilah yang ada citra di masyarakat kalau polisi itu seram dan lain-lain, itulah dibuang. Padahal lebih Jangan serem dilihat. teman saya daripada polisi Pak, ya kan? Sebenarnya kami tugas polisi di jalan ini terus terang kami ini adalah pengen dekat sekali dengan masyarakat. Ingin mengayomi Iya, ingin masyarakat. mengayomi. Betul. Apabila masyarakat itu mungkin lupa atau lalai ya kita mengingatkan. Betul. Namun terkadang memang di saat-saat tertentu kita perlu adanya tindak tegas, Betul. jalankan aturan. Ada tegakkan hal-hal yang hukum, memang ada- perlu dilakukan, betul. betul. Jadi tidak perlu takut untuk masyarakat melihat Baik. polisi di jalan. Siap, Ya. terima kasih. Untuk Bapak Abdul Hakim sendiri sebagai Kasubnit Dikyasa Satlantas Polres Metro Bekasi sendiri, kesimpulan dan himbauannya. Sekarang ini yang tadi kita ngomongin bahwa banyak sekali masyarakat yang lupa atau lalai. Ketika hujan mereka berteduh dengan sembarangan, Betul. menggunakan betul sekali. jas hujan tanpa dia lihat juga karena keselamatannya, atau mungkin banyak hal-hal lain. Silahkan Bapak. Betul ya. Saat ini karena musim penghujan, jadi kami dari unit Dikyasa menghimbau untuk masyarakat untuk jangan menggunakan yang model Batman itu karena Batman. bisa mengganggu dia tersendiri, Iya. bisa nyangkut ataupun menghambat pengendara yang di belakang, jadi menghalangi pandangannya. Jadi gunakanlah Jas hujan. jas hujan yang sesuai. Ya, Terus juga menggunakan sepatu, penting itu betul. untuk keselamatan kaki. Untuk meneduh juga jangan sembarangan. Kami menghimbau jangan sembarangan. Biasanya di flyover ada Iya, banyak. benar. Cari ya tempat berteduh, di situ misalnya ada warung. Warung. Bagus warung kopi. Pak, teman saya mah trauma Pak kalau mesti di warung kopi Pak, beneran. Pasti KTP-nya ditinggalin tuh. Bapak tahu. Baik, baik. Berarti harus tempat yang aman ya Pak ya. Aman, aman, nyaman. Aman, nyaman.
seger gitu kan. Segernya ini yang bingung nih. Himbauan kami supaya terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di Betul, Bekasi ini. itu dia. Gitu, Pok. Jadi tetap jadikan polisi itu sebagai sahabat. Betul, kalau Di bisa jalan- ketemu polisi, samperin kita selfie. Iya, sekarang udah Nggak beda. apa-apa itu, Pak, kenalan dong Pak. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Berarti kita memang mengajak masyarakat kembali lagi untuk saling bersinergitas satu dengan yang lain. Benar, Sama-sama saling menghargai, benar. tetap mengikuti protokol yang ada Benar, dengan protokol. menggunakan peraturan-peraturan. Kesalahan itu kan dibuat karena kita sendiri lalai. Betul, Gitu. Tidak mungkin kita akan ditegur kalau kita tidak lalai ya Pak ya. betul. Bapak terima kasih banget hari ini sudah bisa ngobrol. Sama- Mungkin lain waktu juga masih ada hal-hal yang bisa kita sampaikan lagi kepada masyarakat, terutama sosialisasi yang memang penting dan perlu. Betul sekali. betul Baik sekali. itu tentang SIM Ya. ataupun juga tentang banyak sekali sekarang ini rawan wilayah-wilayah yang rawan. Betul. Patroli apa saja yang dilakukan suatu saat nanti kita akan ngobrolin lagi. Siap, kita Terima siap. kasih buat AKP Bait Ferdinand selaku Wakasat Lantas Polres Metro Bekasi dan juga Ibda Abdul Hakim selaku Kasubnit Dikyasat Satlantas Polres Metro Bekasi. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya Bapak. Sama-sama. Sekali lagi kita terima juga kasih. mohon Sama-sama. maaf apabila ada salah-salah Baik. kata. Iya, baik terima kasih untuk sahabat Wibawa Mukti semuanya. Semua pada bangun ya. Terima kasih karena sudah menonton secara live di WMTV bersama saya Lina. Dan insya Allah ketemu lagi di lain waktu. Dan buat Bang Manin tetap semangat, nggak usah takut lagi ya. Lina undur pamit buat semuanya. Terima kasih juga untuk keluarga besar Satlantas Polres Metro Bekasi. Ada Pak Januar, ada Pak Rian, Betul? kemudian ada Pak Sugio. Pak Sugio. Sugio. Oh, Pak Sugio, nggih. Semuanya terima kasih. Lina undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.